Memperkosa dan membunuh anak perempuan berusia 2,5 tahun berhasil ditangkap polisi. Pelaku adalah tetangga korban yang sehari-harinya akrab dengan orang tua korban. Pelaku bahkan sempat berpura-pura ikut mencari korban saat pihak keluarga mencari LN selama 2 malam. Tewasnya balita berusia 2,5 tahun di Cibung Bukan, Bogor, Jawa Barat akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan balita, pria berinisial BA, ditangkap jajaran Reskrim Polsek Cibung Bulan, Polres Bogor, Jawa Barat. Kapolres Bogor AKBP Sujudi Aryo Seto mengungkapkan kronologi perbuatan BA. Usai melakukan kekerasan seksual terhadap balita berusia 2,5 tahun, pelaku langsung membunuh korban LN dengan membekap dan mencekik korban. Pasca peristiwa mengerikan tersebut, sang pelaku sempat berpura-pura ikut membantu orang tua LN mencari LN hingga melaporkan anaknya yang hilang ke Mapolsek Cibung Bulan. Dalam waktu hampir bersamaan ditemukan mayat di sebuah kebun di belakang rumah pelaku. Pelaku kemudian mengakui perbuatan sadisnya. Pelaku kini terancam dengan hukuman penjara 20 tahun, terjerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan pidana umum tentang pembunuhan berencana. Berbagai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Bogor, Jawa Barat. Seorang balita berusia 2 tahun 2 bulan menjadi korban perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya. Budiansyah, pemuda berusia 26 tahun, warga kampung Pabuaran Tonggoh, Cibung Bulan, Kabupaten Bogor ini dibekuk pihak Unit Reskrim Polsek Cibung Bulan setelah diketahui melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap LN. LN yang saat itu tengah menonton TV dengan ketiga temannya di rumah pelaku. Namun saat temannya keluar rumah, pelaku memperkosa korban kemudian membunuhnya. LN yang tak kunjung pulang ke rumah sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu siang. Saat itu pelaku pun ikut membantu mencari korban. Namun akhirnya korban ditemukan warga pada Senin malam dalam keadaan mengenaskan di samping rumah pelaku. Belakangan diketahui jasad korban sempat disimpan di dalam lemari oleh pelaku. Dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Tunggulah tuh lah. Orang yang bersama sudah kita amankan, yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikan. Ya, saudara BD mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak berumur 2,5 tahun bernama. Orang tua korban tak menyangka mata wayang mereka berakhir tragis di tangan tetangganya. Orang tua korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Jadi Bapak tidak menyangka kalau pelaku sendiri sama sekali tetangga sendiri ya? Tidak nyangka sekali ya. Karena ya orangnya baik, dengan saya baik. Kalau bapaknya saya kenal baik, ada di dalam kenal baik. Tapi kalau pelaku yang Budi itu, yang lajang itu, saya nggak kenal. Baru tahu juga kemarin-kemarin itu. Itu anaknya Pak Ane. Ya, anak nomor 1. Oke Pak, ini kan pelaku ditangkap ya Pak. Ya. Apa harapan Bapak? Oh, saya minimal 3 yang saya tahu, minimal 3 pasal. 1, perlindungan anak. Ini saya sangat belia, 2 tahun 2 bulan ya. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, pelecehan seksual atau pemerkosaan, Pak. Minimal setahu saya 3, mungkin polisi bisa nambah lagi. Jadi Bapak mau ini diproses secara hukum yang berat? Oh iya Pak, yang berat. Kalau sekarang lagi rame-ramenya kebiri itu. Kasus Indar Parawansa mendatangi rumah keluarga balita berusia 2 tahun 2 bulan yang menjadi korban kekerasan seksual tetangganya hingga tewas. Mensos juga mendatangi makam korban dan tak kuasa menahan haru saat memimpin doa. Allahumma inna nas'aluka an nara bika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saat memimpin doa untuk balita berinisial LN yang menjadi korban pemerkosaan, Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa tak kuasa menahan haru hingga menangis di depan pusara balita LN yang baru saja 2 bulan lalu merayakan ulang tahunnya yang kedua. Sebelumnya berziarah ke makam korban dan memimpin doa, Mensos menyempatkan diri untuk mendatangi rumah orang tua korban yang berada tidak jauh dari tempat pemakaman. Sementara itu terkait dengan kasus ini, Kementerian Sosial sudah menerjunkan tim konseling untuk memulihkan trauma pasca kejadian bagi orang tua dan keluarga korban. Saya dapatkan informasi dari
keluarga korban LL di sini, ibunya mengalami trauma, neneknya mengalami trauma, maka tim reaksi cepat dari Kementerian Sosial hari ini juga sudah hadir. Mereka akan lakukan quick assessment supaya pola trauma healing dan trauma counselingnya bisa segera dilakukan. Seorang pemuda dan kumpulan aktivis pemerhati perempuan menggelar deklarasi Indonesia melawan kekerasan seksual. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hadir dalam deklarasi ini untuk mendorong pemerintah dan parlemen segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Selain Megawati, deklarasi juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Kepolisian dan Ketua Komisi 8 DPR. Dalam deklarasi tersebut, kumpulan organisasi pemerhati perempuan melalui Komnas Perempuan menyerahkan draft dan naskah akademik RUU penghapusan kekerasan seksual kepada pemerintah dan DPR. Para aktivis juga menyerahkan dukungan melalui petisi yang ditandatangani sekitar 60.000 orang untuk memasukkan RUU tersebut dalam prolegnas prioritas. Dalam pidatonya, Megawati berharap komitmen pemerintah, lembaga penegak hukum, dan DPR untuk segera mengesahkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan tidak abai dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan. Anak saya semakin hari. Tadi adik siapa yang saya tidak boleh tahu namanya dan sebagainya, sangat dapat saya rasakan seperti apa buah hatinya diperlakukan tidak benar. Nah, untuk itu, ini ada Pak Lauli, tadi saya sudah ngomong, semua yang ada urusannya dengan masalah anak-anak, dengan masalah perempuan, seharusnya dari proses hukumnya itu dipisahkan dan harus ada yang namanya konseling atau DPR mendukung peraturan keputusan pemerintah untuk memberikan hukuman mati dan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Komnas Perempuan menilai pemberlakuan hukuman mati dan kebiri bukan solusi tepat untuk mengurangi kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Sebelum memutuskan memberlakukan hukuman kebiri dan mati, Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk menerapkan sanksi maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Untuk undang-undang ini, hukuman kebiri itu dalam pandangan kami tidak akan menghentikan kasus-kasus kekerasan seksual. Kenapa? Karena yang pertama, kasus-kasus kekerasan seksual tidak seluruhnya terjadi karena dorongan hasrat seksual. Ya, kita melihat sampai saat ini akan kembali tercoreng kasus kekerasan seksual pada siswa yang dilakukan oknum pengajar sendiri. Di Karawang, Jawa Barat, ratusan warga mengepung sebuah sekolah karena diduga salah satu oknum guru melakukan pelecehan terhadap sejumlah siswanya. Sementara di Ambon, seorang kepala sekolah dilaporkan ke polisi karena melakukan kekerasan seksual pada salah seorang muridnya. Ratusan warga mendatangi gedung Sekolah Dasar Negeri Teluk Jaya 2 di Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Warga menuntut pelaku oknum guru berinisial DR yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri. Terungkapnya kasus ini bermula saat korban mengadu kepada orang tua menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut terbukti setelah korban menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Kini korban mengalami trauma dan tidak pernah keluar rumah. Rencananya keluarga korban akan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Kejadian serupa diduga juga dialami sejumlah siswa kelas 5. Ratusan warga menuntut agar menutup sekolah tersebut apabila oknum tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu di Maluku Tengah, keluarga seorang siswa yang menjadi korban kekerasan seksual melaporkan Kepala SD Negeri Waikuti, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah berinisial RU ke Polres Pulau Ambon. Kepala sekolah tersebut dilaporkan atas dugaan kekerasan seksual pada korban yang masih duduk di kelas 5. Korban yang berusia 10 tahun mengaku hal tersebut terjadi di ruang kerja pelaku dan berulang kali. Pelaku mengancam akan membunuhnya serta mengeluarkan korban dari sekolah bila melaporkan kasus tersebut ke keluarga. Pihak keluarga berharap polisi dapat mengusut kasus ini hingga tuntas. Sementara polisi kini telah menetapkan kepala sekolah tersebut dalam daftar pencarian orang.
menimpa YY, kasus serupa juga menimpa seorang remaja berusia 19 tahun di kota Manado, Sulawesi Utara. Ya, ironisnya pemirsa, kasus ini baru terendus media massa padahal keluarga korban sudah melaporkan kasus pemerkosaan yang diduga melibatkan oknum polisi aktif ini sejak akhir Januari lalu. Kasus kekerasan seksual yang dialami V terjadi pada akhir Januari lalu. Keluarga korban kembali melaporkan kejadian yang dialami V ke polisi setelah sebelumnya pada akhir Januari 2016 sudah dilaporkan ke Mapolresta Manado. Menurut pengakuan korban, dirinya dipaksa mencicipi narkoba oleh teman yang menjemput. Korban V kemudian dibawa ke penginapan dan diperkosa secara bergantian oleh belasan lelaki. Ironisnya setelah beberapa bulan dilaporkan, penyelidikan kasus ini seolah mengendap. Melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keluarga korban terus menuntut kejelasan kasus yang diduga melibatkan 2 oknum polisi yang masih aktif di Gorontalo. Menurut orang tua korban, hingga saat ini para pelaku belum juga tertangkap, meski telah dilaporkan sejak akhir bulan Januari. Saya sudah cek juga tadi pagi kepada SPKT, masalah laporan itu sampai sekarang ini belum ada informasi. Nah, tapi dari rekan-rekan media menyatakan sama saya katanya udah dilaporkan. Tapi kan kita ini tidak boleh dengan sumber katanya, harus ada mana bukti laporannya, nah, mana mungkin tersangkanya, atau mungkin mana saksi korbannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik mengatakan penyelidikan kasus belum berjalan karena pihaknya belum menerima laporan akan kasus tersebut hingga saat ini. Korban V dan keluarga kini hanya bisa berharap keadilan atas apa yang telah menimpanya. Polda Sulawesi Utara kini harus membuktikan kehadirannya sebagai penegak hukum bagi masyarakat. Apalagi ke-19 pelaku kini masih bebas berkeliaran. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amanda Komaling, Metro TV. Penegak hukum dan DPR untuk segera mengesahkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan tidak abai dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan. Sekarang usia anak saya semakin hari. Tadi adik siapa yang saya tidak boleh tahu namanya dan sebagainya, sangat dapat saya rasakan seperti apa buah hatinya diperlakukan tidak benar. Nah, untuk itu, ini ada Pak Lauli, tadi saya sudah ngomong, semua yang ada urusannya dengan masalah anak-anak, dengan masalah perempuan, seharusnya dari proses hukumnya itu dipisahkan dan harus ada yang namanya konseling atau DPR mendukung peraturan keputusan pemerintah untuk memberikan hukuman mati dan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Komnas Perempuan menilai pemberlakuan hukuman mati dan kebiri bukan solusi tepat untuk mengurangi kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Sebelum memutuskan memberlakukan hukuman kebiri dan mati, Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk menerapkan sanksi maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Untuk undang-undang ini, hukuman kebiri itu dalam pandangan kami tidak akan menghentikan kasus-kasus kekerasan seksual. Kenapa? Karena yang pertama, kasus-kasus kekerasan seksual tidak seluruhnya terjadi karena dorongan hasrat seksual. Ya, kita melihat sampai saat ini akan kembali tercoreng kasus kekerasan seksual pada siswa yang dilakukan oknum pengajar sendiri. Di Karawang, Jawa Barat, ratusan warga mengepung sebuah sekolah karena diduga salah satu oknum guru melakukan pelecehan terhadap sejumlah siswanya. Sementara di Ambon, seorang kepala sekolah dilaporkan ke polisi karena melakukan kekerasan seksual pada salah seorang muridnya. Memperkosa dan membunuh anak perempuan berusia 2,5 tahun berhasil ditangkap polisi. Pelaku adalah tetangga korban yang sehari-harinya akrab dengan orang tua korban. Pelaku bahkan sempat berpura-pura ikut mencari korban saat pihak keluarga mencari LN selama 2 malam.
Tewasnya balita berusia 2,5 tahun di Cibung Bukan, Bogor, Jawa Barat akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan balita, pria berinisial BA, ditangkap jajaran Reskrim Polsek Cibung Bulan, Polres Bogor, Jawa Barat. Kapolres Bogor AKBP Sujudi Aryo Seto mengungkapkan kronologi perbuatan BA. Usai melakukan kekerasan seksual terhadap balita berusia 2,5 tahun, pelaku langsung membunuh korban LN dengan membekap dan mencekik korban. Pasca peristiwa mengerikan tersebut, sang pelaku sempat berpura-pura ikut membantu orang tua LN mencari LN hingga melaporkan anaknya yang hilang ke Mapolsek Cibung Bulan. Dalam waktu hampir bersamaan ditemukan mayat di sebuah kebun di belakang rumah pelaku. Pelaku kemudian mengakui perbuatan sadisnya. Pelaku kini terancam dengan hukuman penjara 20 tahun, terjerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan pidana umum tentang pembunuhan berencana. Berbagai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Bogor, Jawa Barat. Seorang balita berusia 2 tahun 2 bulan menjadi korban perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya. Budiansyah, pemuda berusia 26 tahun, warga kampung Pabuaran Tonggoh, Cibung Bulan, Kabupaten Bogor ini dibekuk pihak Unit Reskrim Polsek Cibung Bulan setelah diketahui melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap LN. LN yang saat itu tengah menonton TV dengan ketiga temannya di rumah pelaku. Namun saat temannya keluar rumah, pelaku memperkosa korban kemudian membunuhnya. LN yang tak kunjung pulang ke rumah. Allahumma inna nas'aluka an nara bika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saat memimpin doa untuk balita berinisial LN yang menjadi korban pemerkosaan, Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa tak kuasa menahan haru hingga menangis di depan pusara balita LN yang baru saja 2 bulan lalu merayakan ulang tahunnya yang kedua. Sebelumnya berziarah ke makam korban dan memimpin doa, Mensos menyempatkan diri untuk mendatangi rumah orang tua korban yang berada tidak jauh dari tempat pemakaman. Sementara itu terkait dengan kasus ini, Kementerian Sosial sudah menerjunkan tim konseling untuk memulihkan trauma pasca kejadian bagi orang tua dan keluarga korban. Saya dapatkan informasi dari keluarga korban LL di sini. Ibunya mengalami trauma, neneknya mengalami trauma, maka tim reaksi cepat dari Kementerian Sosial hari ini juga sudah hadir. Mereka akan lakukan quick assessment supaya pola trauma healing dan trauma counselingnya bisa segera dilakukan. Seorang pemuda dan kumpulan aktivis pemerhati perempuan menggelar deklarasi Indonesia melawan kekerasan seksual. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hadir dalam deklarasi ini untuk mendorong pemerintah dan parlemen segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Selain Megawati, deklarasi juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Kepolisian dan Ketua Komisi 8 DPR. Dalam deklarasi tersebut, kumpulan organisasi pemerhati perempuan melalui Komnas Perempuan menyerahkan draft dan naskah akademik RUU penghapusan kekerasan seksual kepada pemerintah dan DPR. Para aktivis juga menyerahkan dukungan melalui petisi yang ditandatangani sekitar 60.000 orang untuk memasukkan RUU tersebut dalam prolegnas prioritas. Dalam pidatonya, Megawati berharap komitmen pemerintah, lembaga. Ratusan warga mendatangi gedung Sekolah Dasar Negeri Teluk Jaya 2 di Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Warga menuntut pelaku oknum guru berinisial DR yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri. Terungkapnya kasus ini bermula saat korban mengadu kepada orang tua menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut terbukti setelah korban menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Kini korban mengalami trauma dan tidak pernah keluar rumah. Rencananya keluarga korban akan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Kejadian serupa diduga juga dialami sejumlah siswa kelas 5. Ratusan warga menuntut agar menutup sekolah tersebut apabila oknum tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu di Maluku Tengah, keluarga seorang siswa yang menjadi korban kekerasan seksual melaporkan Kepala SD Negeri Waikuti, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah berinisial RU ke Polres Pulau Ambon.
Kepala sekolah tersebut dilaporkan atas dugaan kekerasan seksual pada korban yang masih duduk di kelas 5. Korban yang berusia 10 tahun mengaku hal tersebut terjadi di ruang kerja pelaku dan berulang kali. Pelaku mengancam akan membunuhnya serta mengeluarkan korban dari sekolah bila melaporkan kasus tersebut ke keluarga. Pihak keluarga berharap polisi dapat mengusut kasus ini hingga tuntas. Sementara polisi kini telah menetapkan kepala sekolah tersebut dalam daftar pencarian orang. Menimpa Yeye, kasus serupa juga menimpa seorang remaja berusia 19 tahun di kota Manado, Sulawesi Utara. Ya, ironisnya pemirsa, kasus ini baru terendus media massa padahal keluarga korban sudah melaporkan kasus pemerkosaan yang diduga melibatkan oknum polisi aktif ini sejak akhir Januari lalu. Kasus kekerasan seksual yang dialami V terjadi pada akhir Januari lalu. Keluarga korban kembali melaporkan kejadian yang dialami V ke polisi setelah rumah sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu siang. Saat itu pelaku pun ikut membantu mencari korban. Namun akhirnya korban ditemukan warga pada Senin malam dalam keadaan mengenaskan di samping rumah pelaku. Belakangan diketahui jasad korban sempat disimpan di dalam lemari oleh pelaku. Dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Orang yang bersama sudah kita amankan. Dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan. Ya, saudara BD mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak berumur 2,5 tahun bernama. Orang tua korban tak menyangka mata wayang mereka berakhir tragis di tangan tetangganya. Orang tua korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Jadi Bapak tidak menyangka kalau pelaku sendiri sama sekali. Tetangga sendiri ya? Sama sekali ya. Karena ya orangnya baik dengan saya baik. Kalau bapaknya saya kenal baik. Ada di dalam. Kenal baik. Tapi kalau pelaku yang judi itu, yang lajang itu, saya nggak kenal, baru tahu juga kemarin-kemarin itu. Itu anaknya Pak Ane. Ya, anak nomor 1. Pak, ini kan pelaku udah ditangkap ya Pak. Ya, apa harapan Bapak? Oh, saya minimal 3 yang saya tahu, minimal 3 pasal. 1, perlindungan anak. Ini saya sangat belia. 2 tahun 2 bulan ya. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, pelecehan seksual atau pemerkosaan, Pak. Minimal setahu saya 3. Mungkin polisi bisa nambah lagi. Jadi Bapak mau ini diproses secara hukum yang berat? Oh iya Pak, yang berat. Kalau sekarang lagi rame-ramenya kebiri itu. Kasus Indar Parawansa mendatangi rumah keluarga balita berusia 2 tahun 2 bulan yang menjadi korban kekerasan seksual tetangganya hingga tewas. Mensos juga mendatangi makam korban dan tak kuasa menahan haru saat memimpin doa.